Pada titik ini, pusat kekuatan dari Sekte Abadi Utama semuanya mengerutkan kening. Tetapi sesaat kemudian, saya melihat kepala Sekte Abadi Ling Hao berkata sambil mencibir, "Para pencuri, saya khawatir saya tidak tahu di mana mereka telah mati." Kepala Tian Feng juga mencibir dan berkata, "Su Jiang, kamu tidak ingin memikirkannya, bahkan jika pencuri sangat iri. Kamu bisa memberi mereka 10 keberanian, dan kamu tidak akan pernah berani datang ke sini untuk bersenang-senang." Pernyataan ini diterima dengan baik oleh semua orang. Setelah semua, sebelum kekuatan besar tahu bahwa gerakan sebesar itu pasti akan menarik perhatian Sekte Abadi Shen Xiao, belum lagi kehancuran ini, yang ditemukan oleh Sekte Abadi Shen Xiao terlebih dahulu. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang hadir, jika Qin Yichen berani datang, diperkirakan dia telah diledakkan menjadi bubuk kipas sebelum mendekat. Adapun Sekte Abadi, Su Jiang melirik sebentar, lalu menyadari bahwa Yue Hua bersembunyi di kerumunan. Yue Hua. Kenapa dia? Ketiadaan bulan pada saat ini tampak sangat memalukan. Dia telah mengalami pasang surut yang hebat akhir-akhir ini. Tepatnya, itu adalah pasang surut yang besar, dan dia dikirim ke pagar. Dapat dibayangkan bahwa Yue Hua tidak berwajah saat ini, jadi dia bersembunyi di tim Sekte Abadi Shen Xiao. Pada saat ini, dia membungkukkan giginya dan ingin menamparkan Su Jiang II. Namun, seteguk Su Jiang juga membuat Sekte Abadi Utama sadar akan Sekte Abadi. Di antara 1000 Raja Abadi, lebih dari 100 tentara Sekte Abadi dikalahkan. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, itu sangat sulit ditemukan. Namun, Yue Hua diam saat ini, dan dia akan memberitahu orang lain mengapa dia sangat malu dengan Immortal Sect. Tentu saja tidak. Tetapi ketika Liu Yuyan melihat ini, dia mengerutkan kening dan memikirkannya sendiri. Ada apa? Mengapa Sekte Abadi tertinggal? Ya, saya ingat Sekte Abadi hampir 500 orang sebelum memasuki medan perang berburu. Hari ini, hanya tersisa 100. Apakah mungkin itu? Sekte Abadi Utama hanya dapat menganggap masalah ini sebagai bahaya yang akan segera terjadi dari Sekte Abadi, dan bukan oleh kekuatan lain. Lagi pula, semua orang tahu bahwa dengan kekuatan Sekte Abadi, tidak mungkin bagi Yuan, Tiankui, dan Sekte Abadi Tiga Bela Diri Sejati memiliki keterampilan seperti itu, dan bahkan Sekte Abadi tidak baik untuk bertarung tanpa mereka. Tian Feng, yang memiliki kekuatan serupa, tidak sabar menunggu 3 Sekte Abadi Utama. Liu Yuyan dan Wen Wugui saling memandang dan langsung tahu bahwa itu bukan tindakan pihak lain. Namun, kebenaran dari masalah ini, Yue Hua tentu saja tidak mempermalukan dirinya sendiri, dan Luo Jie tidak banyak bicara, tetapi semua orang tidak peduli. Tetapi saat lampu pompa berkedip, masing-masing memiliki pikirannya sendiri. Terutama Sekte Abadi lainnya, diam-diam senang. Lagi pula, kejutan Sekte Abadi sangat rusak. Bagi mereka, itu setara dengan satu pesaing yang lebih sedikit. Ketika Roger melihat ini, dia hanya mengalihkan topik dan berkata, jika pencuri dari Sekte Abadi Yuan Surgawi berani datang, ini adalah tempat pemakaman mereka. Dalam hal ini, semua orang tidak memiliki kecurigaan sedikit pun, seolah-olah Logger baru saja mengatakan hal kecil yang seharusnya sepele. Namun, saat ini, Qin Yichen sedang terbang di dekat benua ini. Begitu banyak orang, tampaknya Sekte Abadi Utama sudah memiliki burung awal yang menangkap cacing. Rasakan paksaan pilar cahaya langit dari dekat. Duan Mu Dongfeng sangat kagum dan tidak dapat dijelaskan. Tetapi yang paling mengancam mereka saat ini adalah 1000 siluet yang mengelilingi berkas cahaya. Dapat dikatakan bahwa Sekte Abadi Utama yang menghitung 1000 Raja Abadi kemungkinan besar adalah musuh mereka. Begitu banyak orang, Saudara Qin, apakah kita akan pergi ke sana? Duan Mu Dongfeng ragu-ragu dalam nada. Sekte Abadi Yuan Surgawi banyak orang juga bermain retret. Itu hanya momen antusiasme berdarah. Ketika Anda benar-benar menghadapi musuh yang jauh di atas Anda, terlepas dari jumlah atau kekuatan, Anda tahu apa itu ketakutan. Semakin banyak alis Qin Yichen berkedip, dia tidak terburu-buru memutuskan, malah memegang musang dan token. Dia bisa merasakan bahwa panggilan itu sangat intens. Namun, saat Qin Yichen berpikir untuk maju atau mundur, dia melihat kekuatan di pinggiran dan memperhatikan pria dan wanita dari Sekte Abadi Yuan Surgawi. Segera, dia melihat seseorang seperti undangan dan berteriak, "Lihat, orang-orang dari Sekte Abadi Yuan Surgawi datang." Saat ucapan ini keluar, bisa dikatakan bahwa benua ini adalah gelombang yang sangat besar. Itu hampir seketika, menghitung 1000 garis pandang, mengunci Sekte Abadi Yuan Surgawi. Beberapa bahkan sepertinya mengirim pesan ke Sekte Abadi Shen Xiao, dan dengan cepat berkata, pencuri di Qin Yichen juga ada di sana. Tuan, inilah Sekte Abadi Yuan Surgawi. Di antara kerumunan, lampu pompa Logger dingin, dan Sekte Abadi Utama. Sementara lampu pompa penuh dengan permusuhan, dia merasa digoda. Apakah para pemberani ini benar-benar berani datang? Apakah mereka ditembus secara kebetulan? Jangan lihat tempat ini. Apakah mereka memenuhi syarat untuk mewarnai jari mereka? HMPH, jangan bicara tentang kebetulan. Hari ini,
Aku khawatir itu adalah kematian pencuri itu. Liu Yuyan juga memiliki mata yang indah berkedip. Dia penasaran. Dari mana pria itu berani datang ke sini untuk bersenang-senang? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada ribuan orang di tempat ini yang menginginkan kepalanya? Wen Wugui tertawa di sudut mulutnya. Tapi dia juga penasaran. Kepolosannya dengan Qin Yichen tidak berarti bahwa orang lain di sini tidak ingin menyenangkan Sui. Kelas 1 dari yang pertama. Setelah melihat keberadaannya, Duan Mu Dongfeng melirik ke dinding surat itu dengan dendam. Tetapi dia tidak mendapat tanggapan di masa depan. Jadi dia melihat loger menuju, menghitung 1000 siluet, dan terbang ke arah mereka. Pencuri Qin Yichen, aku tidak akan mendatangimu. Kamu mengambil inisiatif untuk membunuhnya. Yue Wuhua juga mengikuti Luo Jie, melihat siluet ramping, dan penghinaan muncul lagi di benaknya. Tetapi lebih dari itu. Tetapi itu adalah pria ganas yang penuh niat membunuh di matanya. Hari ini adalah waktunya untuk membalaskan dendam Suesa. Hanya dalam beberapa napas, Sekte Abadi Yuan Surgawi dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik dari semua pihak. Melihat kekuatan abadi dari orang-orang di sekitar telapak tangan dan seringai kejam di bibir mereka, wajah Duan Mu Dongfeng tiba-tiba berubah, dan hatinya semakin tiba-tiba. Merasa menyesal, dan mau tak mau takut untuk mundur. Pencuri Qin Yichen, jangan menyerah dengan patuh. Kamu cukup berani mengambil inisiatif untuk mati. Dua Sekte Abadi Agung, yang dipimpin oleh Liu Yuyan, tidak mengepung Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tetapi mereka menyingkir dan berdiri diam. Meskipun mereka tidak memusuhi Qin Yichen, mereka tidak perlu membantu. Selain itu, 1000 pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Sekte Abadi Shen Xiao. Bahkan jika dua Sekte Abadi mereka bergabung, mereka takut untuk melarikan diri. Apalagi kekuatan Sekte Abadi Yuan Surgawi. Hari ini, saya takut mati. Kakak Qin, apa yang harus dilakukan? Bahkan jika itu adalah Li Yang, pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa panik atau bahkan ketakutan. Bahkan jika Qin Yichen seperti dewa perang di hati mereka, tidak mungkin membunuh jalan berdarah di depan pertempuran seperti itu. Mereka bahkan bertanya pada diri sendiri, di hati Li Yang, bahkan jika mereka dipimpin oleh Qin Yichen, mereka memenangkan banyak peluang, tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan keluarga Sekte Abadi Shen Xiao sendirian. Qin Yichen pada saat ini, seperti biasa, berdiri di depan Duan Mu Dongfeng, menunjukkan ketidakpedulian, memompa dingin dan berat.